Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini ketemu lagi dengan saya di Jaya Inspirasi dan kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat menginspirasi mewakili generasi milenial sebagai seorang pemimpin muda. Dia seorang wali kota Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Dia tidak ingin libur hari Sabtu dan hari Minggu, tetapi dia langsung bekerja. Gibran ingin tetap bekerja dengan meninjau vaksinasi untuk pedagang di Pasar Gede dan Pasar Klewer. Gibran akan ditemani wakilnya yakni Teguh Prakoso. Hari Sabtu dan hari Minggu ini bukan hari libur untuk saya dan Pak Teguh. Sabtu ini jam 8 pagi akan dimulai vaksinasi untuk pedagang pasar Klewer dan Pasar Gede, kata Gibran usai dilantik pada hari Jumat 26 Februari 2021. Kita langsung gerak, kita langsung kerja, tidak perlu menunggu sampai hari Senin, kata Gibran. Ia menegaskan pasar merupakan penopang utama perekonomian di kota Solo. Rencananya vaksinasi pedagang Pasar Gede dan Pasar Klewer dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini ya, 27 Februari 2021. Usai dilantik pada hari Jumat kemarin, Gibran langsung melakukan aksinya untuk bergerak, bekerja dan tidak menunggu hari Senin. Gibran langsung meninjau Simpang Jogja yang merupakan titik kemacetan terparah di kota Solo. Pemerintah Kota Solo ingin mengusulkan pembangunan rel layang di perlintasan kereta double track sebidang jalan itu. Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi wali kota Solo yang baru pada hari Jumat 26 Februari. Dia dilantik bersama dengan Teguh Prakoso yang akan mendampinginya sebagai wali kota Solo. Meski sudah menjadi wali kota, Gibran akan tetap diberikan pengamanan dari personel Pas Pampres. Pengamanan diberlakukan lantaran Gibran anggota keluarga Presiden Joko Widodo. 2 3 hari 2 hari selesai pasar gede. Cepet banget toh. Pasar Klewer berapa hari Bu? Klewer sampai Jumat Soalnya lebih banyak. 3.000. Mas, kalau ini tinjauan atau gimana? Ya ini kan sebelumnya saya udah sering koordinasi dengan Pak Sekda mana? Enggak, Pak Teguh, Pak Sekda Buning, pokoknya kita pengen percepat. Begitu dilantik langsung ini gerak Langsung semua. meninjau ke pasar ya, Pak? Iya, vaksinasinya ini harus segera besok pagi ya Bu ya. Dek, Ini besok Pak, pagi. ini kuning kebut banget, ini bagus banget. Dua pasar yang paling besar di Solo, kalau yang lainnya Oh, nanti menyusul ya Bu. Nanti apa Pasar Depok, Harjo Daksino. Ya, oh tuh langsung semua. Jadi itu per langsung pasar ya, kebut Mas, ya? semua. Ya, Vaksinasinya. kemarin kan teman-teman wartawan udah semua toh. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita belajar dari seorang Daniel di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 9, salah satu sosok pemuda dalam Alkitab yang menginspirasi dan menyenangkan hati Tuhan, yaitu Daniel. Selain karena hidupnya tidak bercela, Daniel bijaksana dan pengetahuan luas serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. 3 prinsip yang bisa menjadi pedoman gaya hidup sebagai orang muda Kristen ya. Yang pertama itu popularitas karena kualitas. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kebanyakan orang suka popularitas. Segala cara dilakukan untuk mendapat gelar eksis ini. Mulai dari rajin update status, selalu pakai barang paling keren dan trending, sampai merendahkan orang lain agar diri sendiri kelihatan bagus. Masalahnya apakah semua usaha itu membuat kita jadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan? Kawan, popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Kalau kamu kepingin punya kualitas hidup yang jadi sorotan, giat-giatlah berbuat baik. Bertuturlah sopan dan lembut, sigap membantu orang lain yang membutuhkan, akui kesalahan jika berbuat salah, bukannya defensif dan ingin menang sendiri. Niscaya kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya.
Lalu yang kedua, konsumtif akan firman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9 ya. Gaya hidup konsumtif identik dengan kegemaran belanja barang mewah dan berpergian ke tempat eksklusif dalam kadar-kadar berlebihan. Gaya hidup orang muda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Kita senang dan tertarik kalau membahas firman. Pengetahuan akan firman menjadi pedoman dan standar hidup kita. Itulah yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muda Kristen ya. Kita bersyukur walaupun anak Pak Jokowi ini bukanlah seorang Kristen, tetapi nilai-nilai kekristenan itu ada di dalam dirinya ya. Lalu yang ketiga yang harus ada di dalam diri kita yaitu katakan tidak pada pergaulan bebas. Karena dalam Yohanes 2 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan duniawi dan keangkuhan hidup. Dengan Tuhan sebagai pusat hidup kita, kita dapat menjaga diri kita dari nafsu dunia. Kita sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan kita. Jadi mari kita menjaga kekudusan, karena kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Karena gaul di mata Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, di sana dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani. Namun menjalaninya memang tidak mudah seperti yang kita ucapkan. Tetapi bila kita terus mencoba merenungkan ini dan hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan menolong kita karena Tuhan tidak akan membiarkan orang yang bersandar kepadanya berjalan sendiri. Dia akan pasti memberikan jalan keluar dan Tuhan akan memberikan kita karunia-karunia yang daripadanya, memampukan kita supaya kita dapat menjadi orang yang berkenan kepadanya. Yang penting kita ada niat. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sesuai urutan ya, tenang. Ya, ke pasar Klewer, Yo. Ayo kita. Ayo Mas, siap. Iya, Mas. Klewer. Sana lebih gede. Boleh fotoin nggak? Yang divaksin Boleh dibantu foto. Udah jalan. Udah jalan.